Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Priadevira, NPM 21310600198, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Agus Mahfudin Setiawan, M.HUM. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mengenai materi kondisi Arab pra-Islam, yaitu geografis, sosial, politik, dan ekonomi. Yang pertama itu kondisi geografis. Secara geografis, menurut sejarawan Syalabi, Jazirah Arab itu dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama bagian tengah dan yang kedua bagian pinggiran. Bagian tengah itu terdiri dari gurun, bukit pasir, dan pegunungan yang tidak terlalu tinggi sehingga jarang sekali hujan. Akibatnya penduduk hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghidupi unta dan ternak yang lain. Dan sedangkan bagian pinggiran merupakan bagian maritim karena itu penduduknya tidak nomaden, sehingga mereka bisa mengembangkan kebudayaannya jauh lebih baik. Arabia merupakan wilayah padang pasir yang terletak di barat daya Asia, yang merupakan padang pasir terluas dan tergesang di dunia. Wilayah Arabia dibagi menjadi beberapa provinsi seperti Provinsi Hijaz, Yaman, Najd, Hadramaut, dan Oman. Kondisi geografis yaitu suhu udara atau iklim di Arabia itu sangat panas dan kering, kecuali sebagian wilayah atau lembah-lembah yang berair. Yang kedua yaitu kondisi sosial. Masyarakat Arab sebelum Islam merupakan masyarakat yang hidup di zaman Jahiliyah. Jahiliyah berarti kebodohan. Mengapa disebut kebodohan? Karena pada zaman ini masyarakat benar-benar hidup dengan segala perbuatan yang buruk dan sama sekali tidak masuk akal. Pada zaman ini masyarakat Arab tidak mempunyai kitab suci, ideologi agama, dan pemimpin yang membimbing mereka, sehingga masyarakatnya tidak mempunyai akhlak yang baik. Kondisi sosial di zaman ini memiliki beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu seperti keluarga di kalangan bangsawan. Mereka sangat diprioritaskan dan memiliki otoritas dan pendapat yang harus didengar. Sedangkan di kalangan bawah, mereka tidak memiliki hak apapun, mereka hanya menjadi budak. Dan para wanita di zaman ini tidak diperlakukan dengan baik. Mereka hanya menjadikan wanita sebagai budak dan tugasnya hanya melayani laki-laki saja. Yang ketiga yaitu kondisi politik. Kondisi politik di wilayah pra-Islam erat kaitannya dengan nasab. Terdapat 3 garis keturunan besar yang menjadikan cikal bakal orang Arab. Yang pertama, Baidah, yang kedua, Aribah, dan yang ketiga, Mustaribah. Yang pertama yaitu Aribah, yaitu merupakan kaum Arab kuno yang telah punah, seperti kaum Ad, Samud, Sam, Judais, dan Imlaq. Yang kedua yaitu Arab Aribah, adalah kaum yang berasal dari jalur keturunan Yarib bin Yasjub bin Al-Khatam. Dan yang terakhir kaum Arab Mustaribah, yaitu keturunan dari nenek moyang seperti Nabi Ismail alaihissalam. Kondisi politik internal wilayah Arabia di masa Jahiliyah menjelang kedatangan Islam itu pada dasarnya terpecah-pecah, tidak mengenal kepemimpinan sentral dan ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku dan kabilah-kabilah untuk mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Mereka menyelesaikan perselisihan internal sesuai dengan tradisi kelompok, namun ia tidak berhak mengatur dan memerintahnya. Pada masa itu, bangsa Arab tidak memiliki sistem atau norma yang secara ketat mengatur wilayah kehidupan sosial baik individu maupun kelompok atau kabilah. Tidak ada hukuman bagi pelanggar hukum, yang ia terima hanyalah sebatas kebencian atau sikap acuh dari kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi.
Orang-orang Arab di masa jahiliyah sangat dikenal dengan bisnis dan perdagangan. Perdagangan menjadi darah daging orang-orang Quraisy. Mereka melakukan perjalanan bisnis ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Perekonomian bangsa Arab di negeri Yaman itu sangat subur. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.